Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnaningsi dan rekan tugas saya Irma Dani Dwi Putri Jayanti. Kita mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Kita akan menjelaskan salah satu materi tugas dari manajemen usaha kecil, yaitu merintis usaha baru. Sebelum merintis usaha baru, kita harus memilih bentuk usaha tersebut agar kita bisa mengetahui manajemen yang harus dirancang seperti apa. Yang pertama, perusahaan milik sendiri. Maksudnya, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, perusahaan berbadan hukum. Maksudnya, perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Yang ketiga, partnership, yaitu suatu kerjasama asosiasi dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Berikut akan diuraikan beberapa tahapan untuk memulai sebuah usaha, di antaranya: 1. Menentukan produk. Untuk memulai usaha, maka kita harus menentukan produk apa yang akan menjadi usaha kita. Dalam menentukan produk, kita dapat melihat berdasarkan 3 hal, yaitu: A. Menentukan produk berdasarkan keahlian kita. Kita bisa melihat apa yang bisa kita buat, apakah keahlian kita memasak atau ahli membuat kerajinan atau jasa. Jadi, dari keahlian itulah kita membuat produk untuk sebuah usaha. B. Menentukan produk berdasarkan tren. Artinya, kita menentukan produk dengan melihat apa yang sedang digemari oleh masyarakat. Misalnya, di masyarakat sedang digemari makanan yang pedas, maka kita bisa mengolah berbagai makanan bercita rasa pedas sebagai produk usaha. C. Menentukan produk berdasarkan peluang. Dengan cara ini, kita bisa melihat peluang apa yang ada yang dapat kita manfaatkan untuk dijadikan produk. Setelah itu, kita menentukan peluang usaha. Kita manfaatkan peluang itu, kita jadikan peluang tersebut sebagai usaha kita. Menentukan target pasar. Cara kedua ini, untuk memulai usaha, kita harus menentukan sasaran pasar yang kita tuju. Menentukan kepada siapa produk kita akan dijual, apakah akan dijual dengan kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Maka produk yang kita pasarkan harus sesuai dengan daya beli dan kebutuhan target pasar kita. Kita juga menentukan target pasar berdasarkan umur, profesi, aktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen. Pengelolaan manajemen usaha dibutuhkan dalam konteks internal perusahaan, agar perusahaan benar-benar memiliki arah dalam menjalankan usaha, terukur dan terencana dengan baik. Perencanaan usaha juga akan menjadi controlling tool, apakah dalam perjalanannya nanti bisnis yang dijalankan berada dalam line yang benar atau tidak, terutama dalam bisnis yang relatif baru, penuh dengan kreativitas. Perencanaan usaha juga semakin dibutuhkan. Struktur manajemen itu sendiri pun ada 2, yaitu struktur manajemen sederhana dan struktur manajemen yang rumit. Manajemen sederhana yaitu hanya ada kita sebagai bos dan karyawan sebagai anak buah yang membuat produk. Tidak ada manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Sedangkan manajemen yang cukup rumit, selain kita sebagai bos dan karyawan sebagai anak buah yang membuat produk, kita harus membuat manajemen-manajemen lainnya, seperti manajemen keuangan, operasional, pemasaran, dan lainnya. Dan di setiap manajemen tersebut memerlukan lagi beberapa karyawan.
Yang terakhir adalah modal. Modal usaha adalah dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam memulai usaha, modal bukan hanya sebatas uang, tetapi juga tenaga dan waktu. Kalau modal, tenaga, dan waktu ini akan mudah didapatkan ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk memulai sebuah usaha. Sedangkan modal uang tidak dapat didapatkan dengan cara sesederhana itu. Modal uang dapat diperoleh melalui tabungan sendiri, saham, obligasi, dan lain-lainnya. Demikianlah akhir dari materi merintis usaha baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.